Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semua, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah izinkan bisa pergi haji dan umroh, agar bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan guru kita bersama Gurunda yang tercinta Al-Mukarramul Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Abdul Somad LCMA mata'anallah bituli hayatihi. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badannya, dan Allah permudah daripada langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Indonesia Berzikir dimanapun Anda berada, kita dalam hidup harus selalu senantiasa berhijrah. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan di dalam menjalani proses hidup dan kehidupan, memang harus kita mengambil momen hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama kita tahu bahwa yang dimaksud dengan hijrah tersebut bukan berarti apa yang sama dilakukan oleh kita punya Nabi, tapi hijrah di sini sebagaimana yang tadi guru kita sampaikan, al-muhajir, orang yang berhijrah tersebut, man hajara, yaitu orang yang berhijrah, manahallahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum, jawab yang kompak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ana mau tanya, ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Assalamualaikum. Lah mana suaranya ini? Jawab yang kompak. Ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Ujai punya dosa nggak? Ustadz Uas punya dosa nggak? Hati-hati ngomongnya lu, jangan kurang ajar. Semua dari kita punya siapapun kita saudara. Yang maksum cuman para nabi dan rasul. Kita punya dosa. Karena kita punya dosa, maka kita wajib untuk selalu senantiasa memperbaharui keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti jadi orang nggak boleh dosa, bukan saudara. Dan bukan berarti bahwa bolehnya berdosa itu dikarenakan kesengajaan terus menerus, tidak. Karena memang kita sebagai manusia fitrahnya emang pasti ada dosa. Assalamualaikum. Benar apa benar? Jelas apa jelas? Jadi saudara, pergantian tahun merupakan momentum untuk kita introspeksi diri. Oh, kita banyak dosa nih. Tapi ketika kita sadar bahwa kita banyak dosa, bukan stuck pada posisi di situ. Kita harus berangkat lagi untuk mengubah diri. Terkadang ada orang begini, Bapak dan Ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Ustadz, saya nih udah tobat, cakep. Tapi Ustadz, saya kadang masih ngulangin yang namanya dosa saya. Nih hari saya tobat, besok saya kambuh, tobat kambuh lagi. Assalamualaikum.
Jawab yang kompak. Ada nggak orang yang bilang begitu? Banyak nggak pelakunya di sini? Ini kan muka-muka pendosa semua nih saudara nih. Betul apa benar? Saudara, kita mau kasih tahu kalau kita nggak bakal pernah mungkin bersih sampai kita mati. Nggak mungkin. Pasti ada dosanya. Makanya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu bni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap yang namanya anak cucu Adam pasti punya dosa, dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu. Makanya maksudnya kita, bagi kalian semua yang punya dosa, bagi saya, bagi siapapun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita punya Allah yang maha pengampun. Betul apa benar? Kita punya Allah yang maha memberikan rahmatnya. Rahmat Allah nggak kecil, dosa kita banyak, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti lebih banyak daripada dosa-dosa kita, saudara. Assalamualaikum. Benar apa benar? Jelas apa jelas? Makanya Nabi tahu model-modelan muka-muka kita ini, Nabi tahu, saudara. Yang ibarat kata doyan buat salah tahu. Makanya Nabi bersabda dalam salah satu sabdanya, dan hadis ini saudara populer, salah satunya masyhur di dalam salah satu kitab hadis yang kecil, namanya hadis Arba'in An-Nawawi, saudara. Nabi menyampaikan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Nabi kasih tahu sama kita, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwa, keluar masjid juga bertakwa, saudara. Betul? Di dalam kantor bertakwa, di rumah juga bertakwa. Di mana aja bertakwa, usahain, maksimalin. Emang begitu Allah Ta'ala suruh, saudara. Tapi Allah tahu, Nabi tahu, kita ini pasti terkadang buat salah, kepleset sama yang namanya dosa. Makanya Nabi kasih resep, wa atbi'is sayyi'ata, ikutin tuh yang namanya keburukan kita, dosa kita, kelalaian kita, al-hasanata, dengan yang namanya kebaikan. Apa fungsi daripada kebaikan tersebut? Tamhuha, untuk menghapus daripada jejak keburukan. Alhamdulillahi rabbil. Saya mau tanya, berarti Allah maha rahman apa enggak? Kurang kompak. Allah maha rahman apa enggak? Allah maha rahim apa enggak? Allah maha pengampun apa enggak? Wala tayasu min rawahillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Alhamdulillahi rabbil. Baik, Masya Allah, terima kasih Ujai, Ustadz Abdurrahman Jalan yang telah menyampaikan di segmen kedua ini bagaimana kita, harapan kita semuanya hijrah menuju jalan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua, tepatnya di malam menjelang pergantian tahun baru 2026 ini, dimudahkan oleh Allah untuk azam kita, untuk tekad kita, untuk berhijrah menuju jalan yang lebih baik. Nah, berbicara mengenai hijrah atau berubah menjadi lebih baik, saya sudah bersama dua jamaah kita yang pada malam hari ini juga hadir dalam Indonesia Berzikir. Yang pertama saya akan tanya dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu Emi. Ibu Emi, ya, Masya Allah. Ini dari mana Ibu datang? Dari Bekasi, dari Grand Wisata. Dari Bekasi, dan Alhamdulillah ya malam ini kita berzikir bersama, tausiah bersama yang disampaikan oleh UAS. Nah, berbicara mengenai hijrah dan juga harapan atau meresolusi. Resolusi apa nih yang ada di benak Ibu Emi untuk tahun 2026? Silakan nih Ibu. Resolusi saya secara pribadi 2026 pengen menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat untuk
keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Dan saya pribadi punya kegiatan usaha dan berharap di tahun 2026 aman lancar cash flow-nya. Amin. Karena kondisi ekonomi global kita lumayan effort sekali ya tahun ini. Semoga 2026 berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Insya Allah itu juga harapan kita semua dan juga jamaah yang di sini ya. Betul. Rezekinya lancar, urusan dipermudah semuanya. Apalagi yang belum naik haji, insya Allah naik haji tahun 2026. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya boleh bergantian Ibu mic-nya dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Ibu Fatima Amin. Ibu Fatima, dari mana Ibu datang? Saya dari Bekasi juga. Dari Bekasi juga. Selain dari Bekasi juga ada loh Bu, ibu-ibu jamaah dari Serang yang dari kemarin hadir khusus di Indonesia Berzikir. Nah, kalau Ibu Fatmawati sendiri untuk menyambut tahun 2026, resolusi atau harapan apa ini yang ada di benak Ibu sendiri? Oke. Hijrah dari 2025 ke 2026, resolusi lebih ke arah diri sendiri dan keluarga. Saya lebih meningkatkan istiqomah dalam menuntut ilmu, kemudian lebih meluangkan lebih meluangkan waktu buat keluarga dan lebih banyak bersabar lagi buat diri sendiri dan keluarga. Amin. Insya Allah yang saya cita-citakan tercapai di 2026 nanti. Amin. Lebih banyak bersabar karena sabar itu nggak mudah loh Bu ya. Iya betul sekali. Betul, terima kasih Ibu Fatmawati dan juga Ibu Emma. Untuk hijrah itu perlu sekali modal iman dan juga takwa kita. Nah itu nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.